Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Izin melaporkan laporan khas Masjid Salahuddin per hari ini Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Untuk infak dan sedekah, saldo kas masjid tanggal 8 Juli yaitu sebesar Rp18.589.456. Penerimaan dari infak Rp200.000 dan lain-lain Rp1.091.000. Jumlah penerimaan Rp1.291.000. Pengeluaran dari kajian pekanan dan pajak bertilawah sejumlah Rp2.050.000. Admin bank Rp19.500 dan lain-lain Rp4.148.000. Jumlah pengeluaran Rp6.217.500. Sehingga saldo kas masjid per 15 Juli tahun 2022 adalah Rp13.662.956. Untuk zakat sejumlah Rp7.250.000. Untuk imam dan khotib pada hari ini adalah Ustadz Nur Hidayah LC. Untuk muazin Saudara Guntur Saifullah. Waktu sholat Jumat adalah pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Informasi tambahan, program masjid, kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di masjid dan bisa diikuti melalui streaming. DKM Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya, dan DKM Masjid membuka program tabungan kurban. Bagi muslimin yang masih di luar masjid dipersilakan segera bersiap-siap ke masjid, dan karena pelaksanaan salat Jumat akan segera dimulai. Bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk meluruskan shaf sesuai dengan yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan berjamaah. Dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan salat Jumat berlangsung. Melaksanakan tata tertib salat Jumat antara lain tetap mematuhi prokes dan memakai masker, mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan salat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khatib naik mimbar. Mari kita bertawasul dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan di tahun 2022 ini bisa tercapai, mengingat pajak berkontribusi lebih dari 70% di APBN kita untuk pembangunan dan lain-lain. Dan semoga segala niat dan usaha kita bersama diridhoi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibil karamati wal mu'jizat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hayati wa ba'dal mamat thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وخاب المجرمون الغافلون الظالمون الكافرون. معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baiknya pakaian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah sebaik-baiknya kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling berharga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kita hidup di dunia, ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian berlari darinya, sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang anti malaikal maut. Kita semuanya akan bertemu dengan ajal kita masing-masing. Namun apalah daya, ternyata banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang justru terperdaya dengan dunia. Menganggap bahwa kesuksesan adalah ketika saya punya rumah mewah, menganggap hebat ketika saya punya kendaraan yang mewah, menganggap sukses bahwa ketika saya punya segalanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas bahwa sukses tidak hanya ketika kita memiliki dunia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbabun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang seandainya 4 hal ini, 4 perkara ini diberikan kepada seorang hamba, sesungguhnya hamba tersebut sudah memiliki dunia dan seisinya. Bahkan
bahkan dia memiliki lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berakal itu bukan berarti orang yang pintar dari sisi intelektualitas, bukan hanya mereka yang pintar bisnisnya, tapi lebih dari itu Allah mengingatkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ulul albab orang yang berakal, ulul albab orang yang banyak berpikir, ulul albab orang yang memiliki kesadaran dan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lisannya berzikir, akalnya berfikir, anggota tubuhnya beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata seberapa banyak di antara kita justru lupa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisan mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk meluangkan waktu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahman. Dua kalimat ringan diucapkan di lisan, tapi ketika ditimbang kalimat tersebut di mizannya Allah Subhanahu wa taala, maka timbangannya sangat berat sekali. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maka bagi dia Allah berikan satu pohon kurma di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhanallah wa bihamdi mudah diucapkan. Maka insyaallah kita ingin amalkan itu. Saat kita bekerja, kita pun berzikir subhanallah wa bihamdi. Bayangkan saat kita bekerja, kita menyelesaikan 100 saja, 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita satu kebun di surganya Allah Subhanahu wa taala yang diisi dari hasil zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berzikir dalam keadaan apapun. Ketika kita akan melaksanakan pekerjaan kita, berangkat dari rumah kita menuju kantor kita, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengucapkan kalimat yang sangat indah ini? Mudah kita ucapkan, bahkan kita sudah hafal mungkin dari kecil, tapi sudahkah kita mulazamah, mudawamah, konsisten untuk mengucapkan zikir ini? Padahal utamanya sangat besar disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang keluar rumahnya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka malaikat akan berdoa untuk kita. Mereka mendoakan kita. Apa doanya? Wuqita, engkau akan mendapatkan penjagaan. Wa kufita, engkau akan mendapatkan kecukupan. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan akan berlari darinya. Hanya dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan lisan yang berzikir ini menjadi salah satu perkara yang kita dawamkan, yang kita mulazamah, yang kita konsistenkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan setelah lisanul dzakirun, qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seringkali kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kita melihat orang yang lebih hebat dan lebih banyak hartanya dibandingkan kita. Sampai-sampai kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang ternyata penghasilannya tidak lebih besar dari kita. Ada banyak
kehidupannya tidak lebih layak dibandingkan kita. Karena kita seringkali melihat ke atas dibandingkan ke bawah, maka kita ternyata lebih banyak kufur dibandingkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur maka kalian akan ditambahkan nikmatnya, tapi kalau kufur maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala pedih. Ikhwah fillah rahimakumullah, maka syukur tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tetapi para ulama mengatakan syukur adalah sarfun ni'am ala iradatil mun'im, mengarahkan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur yang sesungguhnya. Kalau hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk melihat, mata kita masih sehat, maka dianggap bersyukur ketika kita menjauhkan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini digunakan untuk menangisi dosa-dosa yang kita lakukan. Mata ini kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, maka setiap huruf bernilai kebaikan. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an bernilai satu kebaikan. Yang di dalam Islam setiap satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca kalimat alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka syukur atas nikmat sehat, mereka syukur atas nikmat melihat, maka gunakan hari-harinya dengan berzikir mengingat Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, Imam Nawawi menyampaikan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qur'an dalam qiyamul lail. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap hari beliau hatamkan Al-Qur'an. Ketika tiba Ramadan, maka beliau akan tingkatkan. Siang hatam satu kali, malam hatam satu kali, sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwa sebelum wafat beliau menghatamkan Al-Qur'an kurang lebih 7.000 kali hataman Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Maka mumpung Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, wabil khusus nikmat melihat, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kaki kita masih kita gunakan, masih bisa untuk melangkah, maka gunakanlah kaki ini untuk melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, setelah bangun malam tutup dengan salat witir. Setelah kita mendengar azan subuh, kita datang, langkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita laksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatain fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun. Orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di muka bumi ini hidup tanpa ujian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah, orang terdekat Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan dan kematian tujuannya adalah untuk menguji kita. Mungkin ada di antara kita diuji dengan kesulitan ekonomi, mungkin ada di antara kita diuji melalui istrinya, mungkin ada di antara kita diuji melalui anaknya. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya hamba Allah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kata melainkan dia
mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, inna lillah, kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan juga menjadi hamba-hamba Allah yang sabar ketika diuji, maka kita harus bersabar. As-sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu dibutuhkan saat ujian pertama kali itu tiba. Dan jangan pernah berkecil hati, dan jangan pernah merasa putus asa seolah-olah kita yang paling besar ujiannya. Tidak. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin besar pula ujian yang kita hadapi. Demikianlah para ulama, para sahabat dan juga para anbiya. Rasul mengingatkan asyadun nas bala'an al-anbiya, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian ujian itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ingat bahwa ujian tidak melulu yang sifatnya musibah. Bahkan terkadang ketika seseorang mendapatkan musibah, justru dia mendekat pada Allah. Berapa banyak orang diuji dengan penyakit, dengan penyakitnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih sulit adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan kelapangan. Berapa banyak orang diuji dengan kekayaan, justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang diuji dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian tidak hanya berbicara musibah, tetapi ujian juga bicara tentang kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah zaujatun shalihatun tu'inuhu ala amri dunya wal akhirah. Yang keempat adalah ketika kita dianugerahkan istri yang salehah, yang menolong kita dalam urusan agama, maka alhamdulillah kalau empat hal ini berkumpul pada diri kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kalaupun ada di antara kita yang belum menikah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, kebanyakan orang menikahi wanita karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena kedudukannya. Tapi Rasul mengingatkan, kalau kita ingin bahagia, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita karena akhlaknya, carilah istri karena kemuliaan akhlaknya, karena budi pekertinya, karena kesolehan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astagfirullahaladzim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim. Masyaallah muslimin rahimahullah, mari kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kita kembali dalam keadaan sudah mempersiapkan bekal kita. Hari ini kita di dunia, esok kita akan di akhirat. Seberapa lama pun kita hidup di dunia, ada saatnya kita kembali kepada Allah. Maka sebaik-baiknya hamba Allah adalah mereka yang mempersiapkan bekal untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pekerjaan kita, kesibukan kita di kantor kita menjadi amal soleh, karena insya Allah dalam rangka mencukupi kebutuhan diri, dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga kita, insya Allah dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal